Asal mula kota Jambi dahulu kala di Pulau Sumatera ada seorang gadis cantik bernama Putri Pinang Masak. Putri ini sangat terkenal akan kecantikannya, kulitnya putih kemerah-merahan. Seperti namanya, yaitu bagai kulit pinang yang masak. Siapa yang memandangnya pasti akan terpesona dengannya, bukan hanya karena kecantikan dari gadis itu saja yang membuatnya terkenal, melainkan juga karena sifatnya yang membuat orang lain akan selalu menyukainya. Para wanita dan sesama gadis ingin bersahabat dengannya, sedangkan para pemuda dan pangeran ingin mempersuntingnya. Namun, sejauh itu ia belum bermaksud untuk berumah tangga. Pada suatu hari, datanglah lamaran dari raja yang terkenal kaya raya dan sangat besar kekuasaannya. Sumber kekayaannya sang raja itu terutama dari minyak. Jika lamarannya ditolak, tentu sang raja akan murka, bahkan mungkin akan timbul bencana peperangan. Padahal Putri Pinang Masak tidak menyukai raja itu. Konon, karena wajah raja itu buruk yang membuat Putri Pinang Masak enggan menikah dengannya. Kemudian Putri Pinang Masak mencari akal bagaimana caranya mengagalkan lamaran si raja buruk rupa, maka ia berkata kepada si utusan, "Baik, lamaran aku terima, tapi dengan dua syarat. Pertama, Baginda harus mampu membuatkan istana yang indah beserta dengan perabotannya hanya dalam tempo waktu 1 malam saja. Mulai dari sore sampai terdengar ayam berkokok bersaut-sautan. Dan yang kedua, jika Baginda gagal memenuhi syarat pertama, maka ia harus menyerahkan harta kekayaan dan kerajaannya kepada saya." Dan ternyata Baginda menyanggupi syarat itu karena beliau sangat mencintai Putri Pinang Masak. Baginda pun mulai mengumpulkan rakyat dan ahli pertukangan. Bukan hanya para tukang di kerajaannya saja, ia bahkan menyewa dan membayar mahal para tukang dari luar negeri yang bersedia membantunya. Para tukang itu diperintahkan bekerja dengan cepat karena istana itu harus selesai dalam waktu 1 malam saja. Putri Pinang Masak khawatir, padahal permintaannya untuk membuat istana dalam 1 malam hanyalah alasannya saja, agar Baginda tidak jadi menikahinya. Ternyata, Baginda dari timur adalah orang yang nekat. Ketika hari menjelang pagi istana itu hampir selesai, hanya tinggal melicinkan saja. Baginda sangat gembira, namun sebaliknya, Putri Pinang Masak sangat sedih. Ia tidak bisa tidur malam itu, hatinya sangat risau. Ia terus mencari akal untuk menggagalkan niat Baginda dari timur. Tiba-tiba, Putri Pinang Masak mendapat akal. Ia pergi ke kandang-kandang ayam. Lampu yang sangat terang dipasang di kandang-kandang ayam itu. Ayam-ayam mengira hari telah siang. Ayam-ayam itu pun langsung berkokok berulang-ulang. Baginda dan rakyat yang sedang bekerja terkejut. Dengan sangat berat hati Baginda berkata kepada rakyat dan para tukang, "Sudah, hentikan pekerjaan ini." "Mengapa, Baginda? Bukankah pekerjaan kita hampir selesai?" ucap salah seorang pekerja. Raja pun menjawab, "Betul katamu. Tetapi, kita telah kalah. Dalam perjanjian, istana ini sudah harus selesai sebelum ayam berkokok." Pekerjaan dihentikan dengan sangat terpaksa. Para tukang bangunan kembali ke negeri mereka di timur. Akan tetapi, Baginda masih berdiri di tempat itu. Hatinya hancur. Putri Pinang Masak datang menemuinya. "Baginda, Anda telah gagal memenuhi syarat saya. Apakah istana yang belum selesai ini hendak dihancurkan lagi sesuai dengan kesepakatan telah dibuat?" Maka Baginda Raja harus menyerahkan seluruh harta dan kerajaannya. Sejak saat itu, negeri timur diganti namanya menjadi negeri Putri Pinang Masak. Gadis cantik itu menjadi ratu di negeri itu. Orang-orang dari negeri lain menyebut negeri itu sebagai negeri Pinang. Pinang dalam bahasa Jawa adalah Jambe, maka raja-raja dari Jawa menyebutnya dengan sebutan kerajaan Jambe. Lama-lama sebutan Jambe berubah menjadi Jambi. Demikianlah asal mula sebutan kota Jambi. Hai teman-teman, pada kesempatan ini aku akan menceritakan tentang asal mula kota Jambi.
Sebelumnya jangan lupa subscribe. Hai teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan